Hukum dan patriarki, siapa yang diuntungkan? Keadilan gender. Selamat datang di channel Keadilan Gender. Sebuah pertanyaan yang sering diajukan, apakah hukum benar-benar netral? Atau tanpa kita sadari, hukum justru ikut menjaga struktur patriarki. Selama ini, hukum sering dipahami sebagai aturan yang objektif, berlaku sama untuk semua orang tanpa membedakan jenis kelamin. Namun dalam praktek, hukum tidak lahir di ruang kosong. Hukum dibentuk dalam masyarakat. Ketika masyarakat dibangun di atas budaya patriarki, hukum pun sering mewarisi cara pandang yang sama. Patriarki merupakan sistem sosial di mana laki-laki lebih dominan dalam menentukan norma, nilai, dan kekuasaan. Ketika sistem ini masuk ke dalam hukum, hasilnya tidak selalu tampak terang-terangan. Kadang bias itu hadir secara halus. Misalnya, dalam aturan yang menganggap perempuan, terutama sebagai istri atau ibu, bukan sebagai individu yang otonom. Dalam banyak kasus, pengalaman perempuan juga kurang terwakili saat hukum dirumuskan. Akibatnya, kebutuhan nyata perempuan, terutama terkait tubuh, keamanan, dan akses keadilan, sering terabaikan. Marilah kita lihat contoh konkret. Dalam kasus kekerasan seksual, korban perempuan kerap menghadapi pertanyaan yang tidak pernah diajukan kepada pelaku. Misalnya, mengapa Anda berada di sana malam hari? Mengapa Anda memakai pakaian seperti itu? Pertanyaan seperti ini menunjukkan bahwa problemnya bukan hanya pada individu, tetapi pada cara sistem hukum memandang perempuan. Meskipun Indonesia telah memiliki undang-undang tindak pidana kekerasan
seksual, tantangan masih besar karena perubahan hukum tertulis tidak otomatis mengubah budaya hukum. Di pengadilan, di kantor polisi, bahkan dalam mediasi keluarga, bias patriarki masih bisa mempengaruhi keputusan. Lalu siapa yang diuntungkan? Yang paling diuntungkan adalah mereka yang posisinya sudah dominan dalam struktur patriarki. Bukan berarti semua laki-laki secara otomatis diuntungkan, tetapi sistem ini cenderung melindungi norma yang menjaga dominasi maskulin. Misalnya, norma yang menganggap laki-laki sebagai kepala otoritas dalam keluarga misalnya, atau menganggap perempuan harus lebih banyak berkompromi demi harmoni. Perspektif keadilan gender mengingatkan ketika hukum terlihat netral, tetapi lahir dari struktur yang timpang, hasilnya bisa tetap tidak adil. Karena itu, pertanyaan pentingnya bukan hanya apakah hukum sudah ada, tetapi siapa yang merumuskan hukum itu? Pengalaman siapa yang diakui? Dan siapa yang suaranya diabaikan? Hukum yang adil bukan hanya hukum yang sama bunyinya bagi semua orang. Hukum yang adil merupakan hukum yang sadar bahwa pengalaman hidup baik perempuan dan laki-laki tidak selalu dimulai dari titik yang sama. Selama patriarki masih membentuk cara kita memahami keadilan, maka perjuangan belum selesai. Membongkar patriarki dalam hukum bukan sekedar mengubah pasal, tetapi mengubah cara kita melihat manusia sebagai setara. Terima kasih.